Assalamualaikum anak-anak semua. Bertemu kembali ya. Kita hari ini belajar IPA, yaitu mengenai perkembangbiakan pada hewan. Kalau minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan yang bagian A ya. Sistem perkembangbiakan tumbuhan itu ada perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae ya, tumbuhan biji tertutup. Ada juga perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae, biji terbuka. Perkembangbiakan pada tumbuhan dan lumut dan tumbuhan paku. Dan teknologi reproduksi pada tumbuhan. Ini yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Namun sebelum kita lanjutkan ke perkembangbiakan hewan, Ibu tanya dahulu ya anak-anak, siapa yang masih ingat pelajaran minggu yang lalu? Apa sih perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif? Ayo anak-anak semua, coba siapa yang tahu? Ayo jawab dulu. Ada yang masih ingat tidak? Yang tidak ingat, diingat-ingat kembali sebelum kita melangkah ke materi berikutnya. Ya, ada yang masih tahu ya. Yang belum, yang lupa, tolong dibuka kembali bukunya. Silakan dibuka kembali. Nah, jadi di sini perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan secara generatif. Secara vegetatif yaitu perkembangbiakan aseksual atau tidak ada pertemuan sel kelamin jantan dan betina. Terbagi menjadi dua, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Sedangkan perkembangbiakan generatif itu adanya pertemuan antara sel kelamin jantan dan betina atau disebut secara seksual. Nah, secara vegetatif alami itu dengan rizoma, stolon, umbi lapis pada bawang, umbi batang pada kentang, tunas, dan juga tunas adventif pada bunga cocor bebek. Sedangkan vegetatif buatan, ini yang kita buat ya, seperti stek ya, pada tanaman ubi kayu yang batangnya kita potong-potong, kita tanam sehingga satu batang tadinya menjadi lebih banyak tumbuhnya ketika sudah kita potong-potong. Dia akan tumbuh menjadi tanaman baru. Kemudian ada juga merunduk, stek, dan mencangkok. Ini adalah yang secara buatan ya, dibuat oleh kita sendiri. Nah, ada juga tumbuhan berkembang biak secara generatif, yaitu tentu pada tumbuhan yang berbunga. Misalnya pada tanaman buah mangga kemarin ya anak-anak ya, yang memiliki putik sebagai alat kelamin betina dan sebut sari alat kelamin jantannya. Nah, sekarang anak-anak, mari kita lanjutkan sekarang ke perkembangbiakan pada hewan. Langsung saja ya anak-anak. Nah, ini ya. Perkembangbiakan pada hewan yang akan kita pelajari pada hari ini adalah perkembangbiakan aseksual pada hewan, perkembangbiakan seksual pada hewan, dan siklus hidup hewan, serta teknologi reproduksi pada hewan. Yang pertama, perkembangbiakan pada hewan secara aseksual. Artinya tidak ada pertemuan pada sel kelamin jantan dan betina. Contohnya pertunasan. Pada hewan apakah yang bertunas? Yaitu hewan hidra dan obelia. Pertunasan ditandai dengan munculnya tunas berupa tonjolan pada tubuh induknya. Ini hidra yang sudah dewasa mulai tumbuh ada tonjolan. Tonjolan ini nanti berkembang. Dan kemudian setelah berkembang dia akan melepaskan diri dari induknya. Kemudian tumbuh pada tempat yang cocok. Tanaman hidra ini hidup di dasar laut ya anak-anak. Kemudian fragmentasi, yaitu cara perkembangbiakan aseksual menggunakan fragmen atau potongan tubuhnya, contoh planaria. Jadi tubuh planaria ini akan memotong menjadi 3 bagian, ada kepala, bagian tengah, dan ekor. Nanti bagian kepala tumbuh badan, kemudian memanjang tumbuh ekor. Begitupun juga pada ekornya, akan tumbuh bagian badannya, kemudian tumbuh bagian kepalanya.
Nah, ini cara berkembang biaknya ya untuk memperbanyak diri pada planaria. Berikut partenogenesis, peristiwa perkembangan sel kelamin betina menjadi individu baru tanpa melalui pembuahan. Contohnya pada lebah dan kecoa. Nah, kita lanjutkan berikutnya. Perkembangbiakan seksual ya pada hewan atau generatif. Perkembangbiakan secara seksual terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dan hewan betina sehingga terjadilah fertilisasi atau pembuahan. Fertilisasi merupakan peleburan inti sel sperma dan inti sel telur. Fertilisasi antara sel sperma dan ovum akan menghasilkan zigot yang akan berkembang menjadi embrio. Fertilisasi pada vertebrata dapat terjadi secara internal, artinya di dalam tubuh induk betina, dan secara eksternal di luar tubuh induk betina. Berdasarkan cara perkembangbiakan dan kelahiran embrionya, hewan yang berkembang biak secara seksual dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ovipar, berkembang biak hewan dengan cara bertelur. Pipipar, perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Opopipipar, perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Embrio hewan ini berkembang di dalam telur yang masih berada di dalam tubuh induknya. Setelah cukup umur, embrio itu akan menetas dan keluar dari tubuh induknya seperti melahirkan. Itu contohnya pada ular ya, ada jenis ular yang opopipipar. Nah, sekarang ada juga hewan yang memiliki perkembangbiakan dengan siklus hidupnya ya. Seperti yang pertama di sini yang memiliki siklus hidup itu pada ubur-ubur atau Aurelia sp. Siklus hidup adalah proses pergiliran makhluk hidup dari terbentuknya zigot, tumbuh dan mampu membentuk zigot kembali. Pada beberapa jenis makhluk hidup, selama siklus hidupnya terjadi perkembangbiakan secara seksual dan aseksual. Misalnya pada hewan Aurelia sp, ubur-ubur. Ini ubur-ubur yang sudah dewasa itu memiliki alat reproduksi, ada sel sperma dan juga ada sel telur ya. Kemudian nanti terjadilah pembuahan yang akan membentuk zigot. Zigot ini akan tumbuh menjadi larva planula. Kemudian tumbuhlah bentuk polip yang masih kecil ya, berkembang. Kemudian ini polip dewasa, mulai membentuk cabang ya. Polip dewasa ini berkoloni lagi, ini cabang-cabangnya. Kemudian tumbuhlah tunasnya, berkembang lagi, tumbuh tunas. Tunas ini nanti akan memisahkan diri, bentuk medusa. Medusa itu artinya nanti kalau dia sudah memisahkan diri, dia akan seperti berenang ya, menuju tempat yang cocok. Nah, kalau dia sudah seperti ini nanti dia memiliki lagi 2 sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang akan nanti menghasilkan zigot kembali. Zigot nanti akan berkembang seterusnya seperti ini ya. Ini adalah siklus hidup pada hewan Aurelia atau ubur-ubur. Berikutnya lagi yang memiliki siklus hidup, ada metamorfosis sempurna. Metamorfosis itu proses perubahan bentuk tubuh pada tahap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Contoh metamorfosis sempurna itu pada katak dan juga kupu-kupu ya. Tahapan metamorfosis sempurna, tahapan yang setiap fasenya mengalami perubahan bentuk tubuh yang berbeda-beda. Ya, jadi berbeda-beda setiap fase. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna, bentuk hewan muda mirip dengan hewan dewasa, jadi tidak mengalami perubahan dari setiap fasenya. Nah, sekarang Ibu berikan penjelasan dulu mengenai katak ini ya, yang metamorfosis sempurna, tahapannya yang berbeda-beda. Jadi maksudnya sempurna itu demikian ya, siklusnya berbeda-beda. Jadi dari katak dewasa yang betina bertelur, mengeluarkan telurnya, ini namanya pembuahan eksternal di luar tubuh. Dia mengeluarkan telurnya di air, makanya hewan katak betina ini berbunyi pada saat musim hujan. Dia memanggil katak jantan supaya membuahi telurnya yang berada di air.
Jadi pembuahannya eksternal, di luar tubuh. Kemudian jantan mulai mengeluarkan sel sperma, membuahi sel telur. Terjadilah pembuahan yang nanti akan tumbuh menjadi embrio, bakal tumbuh di dalamnya. Embrio berkembang kemudian menjadi kecebong yang menempel pada tanaman air. Kecebong ini juga kemudian lebih memanjang, ekornya bertambah panjang ya, jadi perubahan bentuknya sangat signifikan ya. Nah, kemudian nanti tumbuh kaki pada bagian belakang cebong ini, namun ekornya masih panjang. Setelah itu nanti ukuran bertambah lebih besar dan tumbuhlah kaki bagian depan. Nah, pada saat tumbuh kaki bagian depan ini, ekor mulai menyusut, memendek. Kemudian ekornya mulai hilang, dan ini katak mudanya. Setelah dewasa dia menjadi lebih besar lagi ya. Jadi katak muda dan katak dewasa itu sudah tidak berekor lagi. Jadi perubahannya sangat berbeda sekali ya dari tahap ke tahap berikutnya. Ini adalah metamorfosis sempurna. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna itu hewan muda itu mirip dengan hewan dewasanya. Contoh ini belalang dewasa yang bertelur, telurnya keluar dibuahi, menetas ya, menjadi nimpa. Nimpa ini akan berkembang, masih juga bentuknya sama seperti hewan dewasa ya, tidak ada perubahan bentuk, cuman dia mungkin lebih kecil ukurannya dan belum berwarna hijau ini sebenarnya ya. Kalau ada video yang pernah ibu lihat gitu ya, belalang yang masih muda banyak sekali ya, dari beberapa telur ini lahir ya, banyak ya. Kemudian nanti nimpa ini berkembang walaupun dia mengalami perkembangan, bentuknya juga sama, cuman dia mungkin badannya mungkin lebih besar daripada sebelumnya. Kemudian menjadi nimpa muda yang lebih mendekati dewasa, dan akhirnya tumbuhlah menjadi belalang dewasa, imago ya. Nih. Jadi itu adalah tidak sempurna metamorfosisnya. Nah, terakhir teknologi reproduksi hewan. Artinya reproduksi hewan itu dengan menggunakan teknologi supaya menghasilkan hewan-hewan yang lebih baik lagi dari induknya ya. Misalnya inseminasi buatan, dan yang kedua cloning. Inseminasi buatan itu adalah kawin suntik. Inseminasi buatan atau kawin suntik adalah proses pemasukan cairan sperma ke saluran kelamin hewan betina, tetapi dengan menggunakan bantuan alat suntik ya. Jadi sudah canggih sekali, sel sperma bisa diambil, dimasukkan ke saluran kelamin hewan betina ya. Jadi menggunakan alat suntik sehingga kita dapat pilih ya pejantan mana yang baik ya, sehingga hasilnya nanti keturunannya lebih baik lagi. Berikutnya cloning merupakan cara reproduksi hewan untuk memperoleh keturunan yang identik atau sama dengan induknya dengan memasukkan inti sel donor ke dalam sel telur induk yang telah dihilangkan inti selnya. Jadi ada induk, inti selnya sudah dihilangkan pada sel telurnya, kita gantikan dengan inti sel lain yang lebih mungkin induk hewan tersebut lebih bagus ya. Kemudian dimasukkan ke lebih bagus, mungkin lebih baik, sehingga nanti menghasilkan keturunan yang lebih bagus dari sebelumnya. Nah, ini adalah perkembangbiakan pada seekor domba Dolly ya. Ini mengambil kelenjar mamae dari domba betina lain. Ini ada caranya. 2 sel disatukan menggunakan sengatan listrik. Nah,
mengeluarkan nukleus sel telur yang haploid, mengambil sel telur yang ada dalam domba betina. Ini domba cloning, ini hasilnya ya. Jadi domba hasil cloningnya ini. Di bagaimana ini kan hewan pertamanya yang diambil ya, yang donor nukleus donornya, yang nanti akan dimasukkan ke domba berikutnya ini, ya. Nah, nanti hasilnya anaknya seperti ini mungkin hewan ini lebih bagus ya, namun lebih kuat tubuhnya hewan tersebut ini, sehingga nanti hasilnya sama dengan induknya yang ini, identik sama. Tapi dia di dalam bisa berkembang di dalam tubuh domba satu ini. Ya. Tapi hasilnya tentunya sama, identik sekali dengan hewan yang pendonor tadi. Ini. Nah, anak-anak, demikianlah materi kita mengenai teknologi reproduksi tumbuhan, teknologi reproduksi hewan di akhir dari materi perkembangbiakan hewan ini. Silakan nanti bukunya dibaca kembali dan diputar ulang kembali materi ini. Pada pertemuan selanjutnya nanti mungkin kita akan mengadakan soal, Ibu akan memberikan soal-soal. Secara online-nya ya. Ibu akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.